Halo, halo, halo. Kira-kira kelarutan itu memiliki simbol S. S itu artinya apa? Atau berasal dari kata apa? Ayo, siapa aja boleh menjawab? Semuanya boleh. Yuk, kira-kira Solubility bukan Oke, S itu adalah solubility atau kelarutan. Jadi diambil dari bahasa Inggrisnya solubility atau kelarutan. Itu adalah simbol dari kelarutan atau S gitu ya. Nah, di sini ada juga KSP. Jadi K-nya besar, SP-nya sebagai indeks kecil gitu ya. K itu sebagai seperti tetapan seperti di KC, KP. Nah, di sini ada KSP, nanti namanya adalah hasil kali kelarutan. Jadi, untuk KSP memang perumusannya sama seperti ketika kita belajar kesetimbangan. Nanti kalian ingat lagi bagaimana sih menentukan KC dan KP. Nah, nanti sama untuk menentukan KSP, tapi ada sedikit yang berbeda. Ya. Nah, KSP sendiri berasal dari kata konstanta solubility product. Ya, jadi tetapan kelarutan dari produknya atau dari ruas yang sebelah kanan. Nah, di sini kita lihat ada gambar metabolisme tubuh ya. Nah, di sini ada barium sulfat. Barium sulfat itu adalah bahan radiokontras dalam pencitraan sinar X sehingga hasil ronsennya lebih jelas. Jadi ketika ada ronsen kan berarti ingin mengetahui atau memfoto organ dalam tubuh. Nah, di situ diberi larutan yang namanya adalah barium sulfat. Gunanya agar yang terrekord itu bisa terlihat lebih jelas. Nah, tapi barium sulfat ini kalau dia larut dalam air, dia sifatnya adalah beracun, ya. Tetapi kalau dalam apa namanya ronsen, dia bisa terlihat lebih jelas dan ketika apa namanya untuk kesehatan ya itu memiliki daya tahan yang baik. Artinya dia barium sulfat yang sangat rendah itu bisa melindungi pasien dari reaksi penyerapan barium ke dalam tubuh. Jadi di satu sisi barium sulfat itu punya sifat yang buruk atau racun, di satu sisi tapi dia punya sifat yang baik. Nah, artinya apa? Ketika barium sulfat itu memiliki kelarutan tertentu, dia bisa baik dalam keadaan tertentu, dan kalau barium sulfat itu kelarutannya jelek atau mengendap, berarti dia memiliki sifat yang tidak baik seperti itu. Nah, jadi nanti yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tentang kelarutan. Bagaimana suatu larutan itu bisa larut atau tidak. Jadi dari kata larutan yang akan kita pelajari. Nah, sebenarnya ini masih berkaitan juga dengan bab yang kemarin. Apakah garamnya itu bersifat asam, bersifat basa, atau netral. Nah, ini nanti larutannya itu akan larut atau akan mengendap. Larutannya itu sebagai benar-benar larutan asam, larutan basa, atau larutan garam. Seperti itu. Ya, jadi nanti ada beberapa larutan-larutan garam yang memiliki kelarutannya rendah atau dia tidak mudah larut di dalam air ataupun di dalam pelarut yang non polar. Nah, kita lihat dulu mind map-nya apa aja sih yang akan kita pelajari lebih di sini. Jadi untuk kelarutan atau bab KSP ini agak panjang sedikit dibandingkan kita belajar bab buffer atau penyangga. Buffer kan sedikit ya, itu termasuknya, apalagi literasi itu. Nah, kalau kelarutan agak sedikit panjang, jadi yang pertama adalah nanti kita akan mempelajari murni tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Apa sih kelarutan itu yang pertama? Kemudian yang kedua, hasil kali kelarutan atau KSP. Itu kepanjangannya ya, konstanta solubility product. Yang ketiga, hubungan kelarutan dan KSP itu tentang masih berkaitan dengan kelarutan. Nah, nanti apa saja yang bisa mempengaruhi suatu larutan itu larut atau tidak, yaitu nanti ada yang namanya pengaruh ion sejenis dan perkiraan terbentuknya endapan.
Jadi yang pertama kita akan belajar apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, kemudian bagaimana kalau ada penambahan ion sejenis dalam larutan itu, kemudian yang ketiga kita bisa memperkirakan terbentuknya endapan berdasarkan harga KSP, yang keempat kita bisa menghubungkan antara pH dan KSP, dan yang terakhir aplikasi prinsip kelarutan dan KSP dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semuanya berkaitan dengan larutan, gitu ya. Coba kalian masih ingat apa sih pengertian dari larutan itu, anak-anak? Halo? Larutan gula misalnya, dia itu terdiri dari apa? Gula sama air. Oke, gula sama air. Kalau larutan garam? Gula sama garam. Garam sama air. Nah, garam sama air. Jadi, apa sih yang namanya larutan itu? Ini mengingat aja, kan udah pernah dipelajari ya? Apa sih larutan itu? Campuran zat dengan air. Campuran zat dengan air. Zatnya zat apa kira-kira? Zat apa kira-kira? Larut sama yang terlarut nih. Oke, zat pelarut dan zat terlarut. Betul ya? Jadi campuran antara zat dengan air. Berarti zatnya itu bisa kita katakan zat terlarut, yang airnya bisa kita katakan sebagai pelarut. Nah, di sini sudah Umi tuliskan campuran yang homogen. Homogen itu kan artinya dia bersatu. Fasenya adalah satu, tidak bisa kita pisahkan lagi mana yang garam, mana air, mana gula, mana air. Itu namanya homogen ya. Campuran yang homogen antara zat terlarut dan zat pelarut disebut sebagai larutan. Nah, terlarut itu apa, pelarut itu apa, sudah pernah kalian pelajari ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, periksa dulu. Nah, di sini ada yang pertama adalah kita akan mempelajari kapan larutan itu dikatakan belum jenuh, kapan larutan itu dikatakan jenuh, dan kapan larutan dikatakan tepat jenuh. Jadi yang pertama, di sini ada contoh 25 gram NaCl dilarutkan dalam 100 ml air. Ternyata setelah dicampur, di situ keterangannya adalah larutan belum jenuh. Terus, ketika 40 gram NaCl ya, dimasukkan ke dalam 100 ml air yang sama, ternyata larutannya malah lewat jenuh. Ya, kemudian kalau dimasukkan 36 gram NaCl dalam 100 ml air, larutannya dia tepat jenuh. Apa sih artinya? Kira-kira gimana anak-anak? Kok 25 gram itu dia belum jenuh. Kemudian ditambahin banyak 40 gram, malah kelewat jenuhnya. Kemudian dikurangi dikit tengah-tengah antara 25 sama 40, diambil 36 gram. Ternyata dia larutannya tepat jenuh. Apa sih yang namanya kelarutan itu? Apa di situ? Jadi kalau kita lihat dari contoh yang ketiga, 36 gram NaCl dimasukkan dalam 100 ml air. Artinya larutannya tepat jenuh. Tepat jenuh itu artinya dia tepat larut. Ya, benar-benar bisa larut. Kalau dia kurang dari 36, dia tidak bisa larut. Ya, kalau lebih dari 40, lebih dari 36 atau 40, malah dia sudah kelewat jenuh. Jadi yang benar-benar larut itu kalau masanya adalah 36 gram NaCl. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kelarutan itu adalah jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam suatu pelarut dengan jumlah yang tertentu. Jadi, di sini NaCl itu bisa larut dalam 100 ml air kalau jumlahnya adalah 36 gram. Kalau dia jumlahnya lebih dari 36 gram berarti dia sudah tidak larut. Tapi nanti namanya adalah lewat jenuh atau akan mengendap. Apalagi kalau dia dimasukkannya sedikit, hanya 25 gram, maka dia larutannya belum jenuh. Jadi gitu ya, Umi ulangin,
kelarutan itu adalah jumlah maksimal zat terlarut yang bisa larut dalam suatu pelarut dengan jumlah yang tertentu. Jadi ada batasannya. Larutan A bisa melarutkan zat terlarut B kalau jumlah zat terlarutnya B sekian. Tapi kalau zat terlarutnya B itu lebih dari perhitungan, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai larutan yang tepat jenuh. Tapi namanya adalah larutan yang lewat jenuh. Paham sampai sini anak-anak? Ada pertanyaan tentang kelarutan? Umi mau nanya, Mi. Iya, silakan. Helmi. Kalau yang lewat jenuh itu kan berarti di contoh Umi 36 sama 40. Berarti Ya. yang mengendap itu 4 gram atau semuanya mengendap, Mi? Nah, yang mengendap itu kan berarti kan sisanya 4 gram gitu ya. Nah, berarti yang mengendap itu hanya 4 gram. Karena di sini batasannya kan 36 gram itu kalau dimasukkan dalam 10 ml air, dia kan benar-benar larut. Kalau kelebihan, berarti kan dia tidak larut. Nah, artinya kelebihannya itu berarti 4 gramnya itu yang akan mengendap. Seperti itu. Oke, Hel? Oke, Mi. Oke, betul ya. Nah, di sini Umi kasih keterangan maksimumnya hanya 36 gram NaCl yang dapat larut. Berarti ada 4 gram NaCl yang tidak dapat larut atau mengendap. Karena tadi pengertian dari kelarutan itu adalah maksimal zat terlarut yang bisa larut dalam pelarut tertentu. Jadi kalau lebih dari 36, dia akan mengendap 4 gram. Kalau dia 40. Kalau kurang dari 36, berarti dia tidak akan larut. Tidak akan jadi larutan yang sepenuhnya. Artinya dia tidak bisa kalau misalnya keenceran, nah seperti itu. Kalau encer nanti larutannya, kalau kurang dari yang dilarutkan. Ya. Nah, di sini kelarutan itu memiliki satuan seperti konsentrasi. Itu apa anak-anak? Satuannya konsentrasi? Molar. Molar, betul. Satuannya konsentrasi adalah molar, sama seperti kelarutan. Jadi S atau kelarutan memiliki satuan mol per liter atau dalam satuan molar. Jadi sama seperti molar, satuannya M. Nah, Umi contoh di sini lagi ya. Kelarutan kalsium hidroksida adalah 20 mg tiap 100 ml. Artinya apa? Berarti dalam 100 ml air itu ada 20 ml maksimal 20 ml ya, 20 mg yang bisa larut dalam 100 ml. Kalau dia lebih dari 20, berarti dia tidak akan larut. Ada sisa yang akan mengendap. Itu maksudnya. Jadi standarnya itu bisa kita gunakan dari satuan tadi, molar. Paham ya anak-anak ya? Jadi berapa miligram dalam berapa mililiter air. Itu untuk yang standar kelarutan yang seutuhnya. Dia bisa larut dalam berapa mili, dalam berapa gram, seperti itu. Oke? Paham sampai sini? Semoga paham ya. Ini lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya tadi ya, Umi kasih keterangan lagi di sini ada larutan yang belum jenuh. Itu artinya adalah larutan yang jumlah zat terlarutnya dalam larutan lebih kecil daripada kelarutannya. Jadi udah Umi sampaikan ya. Kalau larutan yang tepat jenuh, ya, tepat jenuh ini artinya larutan yang jumlah zat terlarutnya itu sama dengan kelarutannya pada suhu tertentu. Artinya dia benar-benar larut. Tapi kalau dia larutan lewat jenuh atau akan mengendap, itu berarti yang jumlah zat terlarutnya lebih besar daripada kelarutan. Jadi harusnya 36 gram tiap 100 mili, dia 40 gram tiap 100 ml. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita langsung praktikum, itu gampang. Ketika kita memberikan contoh garam. Garam itu sebenarnya banyak sekali yang kelarutannya berbeda-beda. Ketika dilarutkan dalam air, ketika dilarutkan dalam pelarut non-polar, itu memiliki kelarutan yang berbeda-beda.
kalau kita sepengetahuan kita kan NaCl gitu ya. Oh, NaCl dilarutkan dalam air, gampang tuh bisa larut. Nah, tapi ketika kita lihat misalnya ada garam AgCl atau perak klorida, itu memiliki kelarutan yang berbeda daripada garam NaCl, walaupun dia sama-sama garam. Nah, jadi nanti kita akan belajar baik itu garam maupun basa maupun asam, bagaimana sih kelarutannya dalam suatu pelarut. Nah, seperti itu. Di sini, nah kita lihat ada KSP. Jadi ada kelarutan S, kemudian ada KSP. KSP itu apa tadi kepanjangannya, anak-anak? Siapa yang masih ingat kepanjangan KSP? Halo? Konstanta. S-nya apa tadi? Solubility. Ya. P-nya apa, Tir? Produk. Oke, betul ya. Konstanta solubility produk. Ingat, ada P, produk. Berarti nanti yang akan diperhitungkan hanya produknya saja. Gitu ya. Nih, dalam keadaan jenuh, terdapat kesetimbangan antara zat padat dan ion-ionnya. Jadi misalnya ada zat padat AXBY, kemudian kita kesetimbangkan, tak panah kanan dan kiri, kita ionisasi, akan menghasilkan AY+ dan BX- dengan koefisien masing-masing. Ini kan A itu X, berarti depannya X. B itu Y, berarti koefisiennya Y. Nah, nanti untuk KSP, karena tadi kepanjangannya adalah konstanta solubility product, maka rumusan KSP adalah hasil kali produk-produk pangkat koefisien. Gitu ya. Jadi hasil kali produk-produk pangkat koefisien itu perumusan dari KSP. Jadi kalau kita lihat di sini produknya adalah AY+ dan BX-, kita tulis AY+ dikalikan BX-. Jangan lupa masing-masing dipangkatkan koefisien. Koefisiennya A apa tadi? X, berarti di sini taruh X. Ya, koefisiennya B adalah Y, berarti di sini ditaruh Y. Hati-hati, walaupun sama-sama konstanta atau K, dia agak berbeda sedikit dengan KC dan KP. Kan kalau KC itu kanan dibagi kiri, pangkat koefisien, kan gitu ya, yang dipakai aki atau gas. Tapi kalau KSP itu hanya hasil kali produk pangkat koefisien. Ingat ya, kalian bisa mengingat dari sini nih, dari kepanjangannya. Oh, ada P, ada produknya. Berarti yang dipakai hanya ruas kanannya, tapi tetap dipangkatkan koefisien. Dan bedanya adalah di sini yang dipakai adalah ion-ion. Kan kalau kita kesetimbangan yang dipakai kan ruas kanan dan ruas kiri itu masih berupa suatu senyawa larutan kan gitu ya. Tapi di sini yang dipakai adalah ion-ion. Jadi hasil kali ion-ion pangkat koefisien itu namanya adalah KSP. Ingat ya, KSP itu hasil kali kelarutan, tapi kalau kelarutan itu adalah S. Satuannya adalah molar, molaritas berapa M. Ya. Nah, di sini Umi lihat yang pertama dulu. Bagaimana sih hubungan kelarutan dan KSP? Nah, ternyata antara S dan KSP itu punya hubungan masing-masing. Misalnya, di sini ada senyawa tadi AXBY, kita ionisasi atau kesetimbangan ionnya akan menjadi AY+ ditambah BX-, masing-masing koefisiennya X dan Y. Nah, misalkan kelarutan AXBY itu S, kami tulis di depan aja ya, biar gampang. Nah, di sini ada AXBY. Nah, Umi stop dulu biar kelihatan. Oke. Gila ya. Misalnya, nah, ini tadi ada AXBY, kesetimbangan ionnya kan berarti A pangkat Y+ ditambah B pangkat X-, kan tukar silang muatan ya. Kemudian koefisiennya A itu adalah X, koefisiennya B itu adalah Y. Misalkan umumnya ya, kelarutan dari
zat AXBY itu adalah S. Ini misalkan S, maka kelarutannya AY plus itu adalah berapa anak-anak? S juga, dan di sini adalah S juga. Gimana? Atau XS sama YS. Ini boleh dikasih XS sama di sini YS. Kalau dicontoh gimana tuh? Oh iya sama. Ya, jadi di sini kelarutannya menyesuaikan dengan koefisien. Oh, koefisiennya 1 berarti S, koefisiennya X berarti XS, koefisiennya Y berarti dia YS. Nah, bagaimana cara menentukan KSP? Tadi KSP itu rumusnya apa, Nana? Apa tadi rumus KSP? Halo, rumus KSP apa tadi? Halo? Halo, Nana. Bagaimana cara menentukan KSP tadi? Hasil kali ion-ion pangkat koefisien. Nah, ion-ionnya itu yang mana di sini? Ion-ion berada di ruas kanan. Kan gitu ya. Berarti ini nanti XS pangkat koefisien, kemudian YS pangkat koefisien. Nah, jadi dituliskan yang di sini berarti adalah AY plus pangkat X dikalikan B X min dipangkatkan dengan Y. Itu, kemudian kita pindahkan di sini. Di sini adalah kalau yang A berarti dia memiliki XS. Ya, di sini kelarutannya XS pangkatkan X, yang di sini adalah YS pangkatkan Y. Nah, kita keluarkan satu-satu. Berarti kalau ini kan artinya berarti X pangkat X, S pangkat X. Kan gitu ya, X pangkat X, kan gitu. Umi keluarkan dulu, X pangkat X, S pangkat X, yang di sini sama. Y pangkat Y, kemudian S pangkat Y. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Nah, kita satukan. Ada nggak yang sama ini? Yang pangkatnya bisa dijumlah, ada nggak? Eksponen, masih ingat kan ya? Ada nggak yang pangkatnya bisa dijumlah? S. S ya? Oke, berarti di sini X pangkat X, Y pangkat Y, S pangkat berapa anak-anak jadinya? X plus Y. X plus Y. plus Y. Oke, sampai sini bisa paham? Bisa ya? Ini tetap KSP, ini tetap KSP-nya. Nah, ini KSP-nya. Nah, terus berarti di sini ya, S pangkat X plus Y sama dengan KSP dibagi dengan X pangkat X, Y pangkat Y. Paham belum? Paham nggak? Paham ya? Berarti kalau mencari S-nya aja, S larutan sama dengan, gimana nih anak-anak berarti? Biar pangkatnya hilang. Berarti diapakan? Akar. Oke, akar pangkat berapa? X plus Y. X plus Y dari KSP dibagi X pangkat X dan Y pangkat Y. Mungkin kalau contoh seperti ini agak ribet dikit ya, tapi nanti kalau sudah ketemu, sudah pakai angka, itu tidak seribet ini. Ini hanya karena kesamaan ini. Jadi artinya ketika dia memiliki jumlah ion tertentu, maka antara S dan KSP itu hubungannya adalah akar pangkat sekian dari koefisiennya. Ya enggak? Kan koefisiennya tadi X sama Y. Nah, tinggal dilihat akar pangkat sekian dari koefisiennya KSP dibagi zat tertentu. Misalnya, bentar, di sini Umi share lagi. Nah, di sini Umi beri contoh kalau soalnya adalah AB. Ya, di slide kalian ya. Di sini AB di sini kalau kita buat kesetimbangan ion itu kan berarti A plus sama B min. Paham anak-anak sampai sini? Paham ya? AB memiliki kelarutannya S,
Berarti kalau A plus juga S. Kira-kira kenapa kok A plus itu koefisiennya kenapa kok A plus itu kelarutannya juga S, anak-anak? Koefisiennya sama. Oke, betul. Barusan bikin keceplosan. Karena dia koefisiennya sama-sama 1. Di sini B min juga koefisiennya 1. Jadi kelarutannya juga sama-sama S. Nah, kita tentukan KSP-nya nih. Berarti KSP sama dengan hasil kali ion-ion pangkat koefisien. Berarti ion A plus dikalikan ion B min. Jangan lupa pakai tanda kurung tegak. Ya, berarti A plusnya tadi S, B minnya itu S, maka KSP-nya adalah S kuadrat. Nah, kalau KSP-nya S kuadrat, bisa nggak kita balik? Berapa dia nilai S-nya? Berapa anak-anak? Yuk. Berapa Akar coba? KSP. Oke, akar bentar ke bablasan nih. Ya, jadi ketika apa tadi? Ketika KSP-nya itu S kuadrat, maka kita bisa ambil S-nya sama dengan akar dari KSP seperti ini. Ini untuk yang jumlah ionnya adalah 2. Ya, kalau misalnya jumlah ionnya 3. Ini bikin ya. Jadi kalian nanti bisa mengamati ketika dia jumlah ionnya 2, 3, dan seterusnya. Itu bisa kalian bikin polanya nanti. Nih, misal Umi punya A2B. Yuk, misal saya dulu. A2B, kalau kita bikin kesetimbangan ion, berarti menjadi apa nih anak-anak A2B itu? Yuk, A2B jadi apa? 2A plus. 2A plus sama B min. apa? Sama B min, kan itu ya? 2A plus sama B min. Misalnya, kelarutan A2B itu adalah S, maka kelarutan 2A plus adalah 2S. 2S. Oke. Maka kelarutan dari B min adalah S. S. Oke, karena koefisiennya 1. Ya. Sekarang kita masukkan ke perumusan KSP. KSP-nya berarti sama dengan hasil kali apa nih anak-anak? Ion A plus pangkat koefisien 2 dikalikan ion B min pangkat koefisiennya 1. Berapa tadi A plusnya? Berapa anak-anak di sini? 2S. 2S. Jangan lupa pangkat 2. Berapa yang B min kelarutannya? S. S. Nah, dipangkatkan. Hati-hati. Kalau dipangkatkan, semuanya ikut dipangkatkan. Jadi berapa nih anak-anak? 4S kuadrat. 4S kuadrat dikalikan S. Berapa jadinya? 4S pangkat 3. Oke, 4S pangkat 3. Nah, ini perumusan untuk senyawa yang jumlah ionnya adalah berapa anak-anak? 3. Ya, ini Umi kasih keterangan jumlah ion sama dengan 3. Jadi nanti ini bisa untuk cara cepat. Oh, jumlah ionnya 3 itu pasti rumusnya 4S pangkat 3. Tinggal nanti dimasukkan S-nya itu berapa molar. Ketemu deh nilai KSP-nya. Ya, jadi tidak perlu ke sini lagi, nggak apa-apa. Langsung, oh jumlah ionnya 3, berarti 4S pangkat 3. Nah, kalau KSP-nya 4S pangkat 3, bagaimana kalau kita menentukan nilai S-nya, anak-anak? Berarti S-nya sama dengan, yuk, biar pangkat 3-nya hilang, bagaimana? Akar KSP Per 4. akar 3. Oke, betul ya. Tadi siapa? Zaki sama Helmi kayaknya yang menjawab ya. Akar KSP per 4, akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Paham? Bisa ya. Jadi tadi kalau jumlah ionnya 2, seperti tadi di slide-nya Umi,
S kuadrat, karena S sama S. Berarti S-nya sama dengan angka KSP. Kalau jumlah ionnya 3, berarti 4S pangkat 3. Coba sekarang, kalian buat sebentar kalau jumlah ionnya adalah 4. Di sini Umi kasih contoh ya, A2, B2. Silakan kalian lanjutkan dengan cara yang sama. Nanti rumusnya apa untuk KSP-nya dan rumusnya apa untuk S-nya. Silakan dibuat, nanti disebutkan berapa dia kalau jumlah ionnya adalah 4. Senyawanya A2B2. Bentar anak-anak. Ininya diganti aja senyawanya ya, jangan A2B2. Takutnya kalau ini beda. Senyawanya kalian ganti aja A3B1. Nah, kalian ganti ya. A3B1. Dibikin dulu. Ionisasi kesetimbangannya bagaimana? Terus misalkan di sini kelarutannya adalah S, nanti di sini berapa, di sini berapa, terus seterusnya ketemu rumus KSP-nya apa? Ada yang sudah? Udah ketemu belum anak-anak? Halo? Coba, Dava sudah ketemu? Dava? Sebentar, Mi. Oh ya, oke. Yang KSP-nya atau yang S-nya? Ya KSP-nya dulu. Dari awal atau Dari awal boleh. Ini jadinya apa, Dava? berarti 3A min 3A min sama ya tambah B 3A plus 3A plus sama ya, apa? B 3 plus sama B 3 min. Oke, B3 min. Kalau A3B-nya S, maka 3A plusnya jadi berapa, Dava? 3S 3S, kemudian B3-nya jadi S. S. Terus dimasukkan di sini, ini berarti rumusannya apa? KSP sama dengan? 3S langsung gimana? Oh, ini dulu. A plus pangkat berapa? Pangkat 3. Oke, B min pangkat 1. 1. A plusnya jadi berapa, Dava? 3S pangkat 3. S pangkat 3 dikalikan S pangkat 1. X pangkat 1. Berarti totalnya adalah 9S pangkat 4. hati-hati. Nanti, Hati-hati. oh iya 27. Nah, 3 pangkat 3. Banyak sekali yang keliru jadi 9. Mungkin di situ juga bukan cuma Dava ya. Berapa 3 pangkat 3? 27. Nah, 27. Berarti X-nya totalnya pangkat berapa? Pangkat 4. Oke, nah ini KSP untuk yang jumlah ionnya adalah 4. 27S pangkat 4. Paham ya? Jadi S-nya itu pasti ngikutin jumlah ion. Jadi kan kalau jumlah ionnya 2, S pangkat 2. Jumlah ionnya 3 kan 4S pangkat 3. Nah, kalau jumlah ionnya 4, berarti 27S pangkat
4. Terus S-nya dapat jadi berapa kalau ditanyakan S-nya? Akar pangkat Akar. 4 Akar 4 dari KSP per KSP 27. per 27. Oke, betul. Akar pangkat 4 dari KSP per 27. Betul ya? Silakan dicek masing-masing untuk yang jumlah ionnya 4. Satu lagi, kalau dia A2, B3. Silakan dibikin ya. A2, B3. Nanti menjadi berapa S? Nah, silakan kalian buat A3, A2, B3. Ada yang sudah? Yang sudah boleh dijawab, siapa? Halo, siapa yang mau menjawab? Saya coba, Mi. Oke, siapa nih? Helmi ya? Iya. Yo, Hel. Di sini berapa, Hel? Ionisasinya dulu, Hel. Ionisasinya itu 2 plus 2A3+ sama itunya 2 plus 3B 2 minus. 2 Minus ya, 2 min. Jadi satunya plus, satunya minus. Oke, betul. Lanjut, Hel. Kalau A2B3 kelarutannya S, maka 2A3+ kelarutannya 2S 2S. Kalau yang 3B 2 min kelarutannya 3S 3S. Oke. Nih, perumusannya jadi gimana, Hel, KSP-nya? A plus pangkat 2 A3+. A3 plus pangkat 2 Nah, terus yang B 2 min pangkat 3 3. Oke. A3+-nya tadi berapa nilainya? 2S 2S, berarti 2S pangkat 2 2 dikalikan 3S pangkat 3 3S pangkat 3. 2S pangkat 2, berapa, Hel? 4S kuadrat. Oke, 3S pangkat 3? 27 27S pangkat 3 3. 4 kali 27, berapa, Hel? 4 kali 27 itu 108 Oke, 108, S pangkat 5 5. Maka nilai S-nya sama dengan bawahnya itu 108 akar pangkat 5 5. Berarti kalau jumlah ionnya berapa nih, Hel? 5 Mi. 5. Oke, betul sekali jawabannya Helmi ya. Jadi ketika jumlah ionnya 5 itu bisa kalian lihat dari sini nih. 2 tambah 3. Oh, berarti ada 5. Maka perumusan KSP-nya adalah 108S pangkat 5. Atau kalau dibalik, berarti S-nya sama dengan akar pangkat 5 dari KSP per 108. Bisa anak-anak ya? Itu baku Mi, begitu Mi. Ya, itu baku. Itu udah pasti. Jadi, kalian bisa hanya melihat dari jumlah ionnya aja. Ketika disuruh menentukan berapakah nilai KSP-nya. Berarti nanti pasti sudah diketahui S-nya itu berapa molar. Apakah 10 pangkat minus 3 molar, apakah 2 kali 10 pangkat minus 5, dan seterusnya. Jadi nanti tinggal dipindah aja nilai S-nya berapa, dipangkatin sejumlah ionnya. Paham ya? Tuh, itu biasanya bisa untuk kalian cara cepat ketika di soal pilihan ganda. Nanti Umi kasih soal-soalnya ya. Soal pilihan ganda itu tidak usah kalian cari runtut, tidak usah, tapi cukup melihat dari sini tadi perumusan KSP-nya. Gitu ya. Oke. Baik, berarti perumusan antara S dan KSP sudah paham. Nah, kita lihat di sini. Oh, ada latihan soalnya. Latihan soal dulu sebentar ya.
tuliskan rumusan KSP dari Z berikut. Nah, rumusan KSP berarti nanti ini aja nih. Belum Umi share ya? Maaf. Lupa. Nah. Oke. Udah. Nah, tuliskan rumusan KSP dari Z berikut. Berarti kalau Ag2TRO4, kalian buat dulu kesetimbangan ionnya bagaimana, terus rumusan KSP. Berarti cukup sampai di sininya aja. Kation pangkat koefisien dikalikan anion pangkat koefisien. Silakan dicoba dulu nomor 1A, B, dan C. Ya. Sudah, siapa yang mau nyoba yang A, 1A? Halo? Yuk, 1A silakan. Saya mau Mi. Lia. Konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi. Ionisasi dulu. Coba. Oke. Ya. Ini sudah Umi stop share ya? Oke. Udah. Ya, coba jadinya apa nih kalau ionisasi? 2 Ag plus Ya. Sama? ditambah CrO4 2 min. Oke. Terus berarti KSP sama dengan Konsentrasi Ag plus pangkat 2 ya. dikali konsentrasi CrO4 2 min. Oke, betul seperti ini ya. Berarti konsentrasi Ag plus pangkat 2 kali CrO4 2 min pangkat 1. Yang B, BaCO3. Siapa mau coba? Saya Mi. Hasna, Afi, yuk. Jadi Ba2 plus Ya. ditambah CO3 2 min. Oke, pintar. Nah, karena kalian sudah kelas 11, pasti kalau tidak ada angkanya kan tidak selalu Ba plus CO3 min kan ya. Karena kan Ba golongan berapa, Vi? Golongan 2A. Oke, maka CO3-nya harus 2 min, biar dia netral ya. KSP-nya, rumusannya apa, Vi? Rumusnya konsentrasi Ba2 plus pangkat 1 dikali konsentrasi CO3 2 min pangkat 1. Oke, betul seperti ini. Gitu ya. Satu lagi, yang C. Ini hapus dulu yang atas. Yang C itu ada kalium fosfat. Siapa mau nyoba? Yuk, yang C. Silakan C. Halo. Yuk, siapa mau yang C? Gak ada nih. Sama kayak tadi aja. Ca3PO42. Ayo. Halo, silakan. Bintang. Coba ada bintang? Ada bintang? Belum, Mi. Belum. Halo. Dicoba, Bin? Ya, Mi. Coba, Mi. Ya, coba ya. Yuk. Ca3PO42. Kesetimbangan ionnya bagaimana, Bin? 3 Ca2 plus ya? Ya, betul. Sama? Sama, berarti 2 PO4 3 min. Oke, sip. Berarti rumus KSP-nya apa, Bin? Ca2 Ya. plus pangkat 3. Oke, dikali?
PO pangkat 3 min. Maaf Mi, 3 PO, min. PO PO4. 3 min pangkat 2. Oke, betul. Ya, paham ya anak-anak ya? Itu adalah rumusan KSP dari suatu garam. Kalau kita lihat kan tadi semuanya garam ya. Jadi nanti ada macam-macam garam yang mudah larut, garam yang sukar larut, seperti itu. Bisa kita amati dilihat dari kationnya. Jadi kationnya yang mudah larut yang bagaimana, yang sukar larut yang bagaimana. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Sebanyak 5 mg suatu senyawa AB2, mR-nya 50, dapat larut dalam 500 ml air. Tentukanlah kelarutan AB2 dalam mol per liter. Coba, tentukan kelarutan. Nah, cara menentukannya adalah, kalian ingat, kelarutan itu tadi memiliki satuan apa? Nah, dinyatakan dalam mol per liter. Udah jelas banget nih. Berarti cari mol dibagi liternya. Yuk, siapa yang sudah ketemu? Yuk. Berapa jawabannya soal nomor 2? Ya, anak-anak, siapa yang udah nomor 2? Dalam mol per liter. Berarti kalian cukup cari mol per liternya aja. SAB2, kelarutan AB2 dalam mol per liter. Nah, silakan dimasukkan angka-angkanya. Coba, siapa ya? Karena kalian nggak ada yang menjawab. Ini. Razita, ada? Zita? Ya, Mi, ya, Mi. Ya, yuk Zit. Nomor 2, Zit. Itu gimana, Mi? Ini udah Umi kasih itu Tinggal dibagi clue-nya. aja langsung. Mol per liter. Langsung dibagi aja? Ya. Oke. Berarti, Yuk. bentar, Mi. Mau nyari molnya dulu juga boleh dari sini. Ya, Zit. Umi mau tanya, Mi. Ya, Amanda? Itu masanya harus diganti gram dulu nggak, Mi? Ya, harus diganti gram. Karena kan mol. Mol itu kan harus gram per ml. Ya. Ya. Oke. Yuk, Zita lanjut. Zita. Ayo, Zita. Mana nih Zita nih? Iya, Mi, ya, Mi, ya, Mi. Yuk, lanjut, Zit. Berarti, Hah? jadiin gram dulu. Ya, berapa ini? Berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Kok min 2? Min, Miligram ke gram? oh, min 3. Ya, min 3, min 3. Ya. Umi langsung nyari mol di atas aja ya. Berarti gram per ml 5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi mr-nya berapa sih? 50. 50. Berarti ketemu berapa nih molnya? Belum ngitung, Mi, bener. Ini loh, ini. Nih. Oh, iya. Coret itu 5-nya coret, 0-nya dicoret dari atas. Nah. Nolnya 1 hilang. Nolnya hilang 1. Iya. Min 3 sama min 1. Nggak bisa coret lah. Enggak. Berarti Iya. 1 kali 10 pangkat min 4. Oke, berarti di sini 10 pangkat minus 4 per. Jadi liter, berapa dia? 0,5. 0,5. 5 min 1 ya. 5 kali 10 pangkat min 1.
Ini liter kan ya. Nah, berapa ini? 1/5. 1/5 itu kan berapa? 0,2 ya? Ya, 0,2. Berarti 2 kali 10 minus berapa? Berapa, Zid? 1, 2, 3, 4. Bingung nggak? Nih Zita, coba. Ini kan berarti sama aja 1/5 ya, Zid ya? Halo Zita, mana nih Zitanya? Zita? Gak ada suaranya Zita nih. Coba, anak-anak, jadinya 2 kali 10 pangkat minus berapa ini? Minus 4 nih. Oke, 2 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Nah, seperti ini. Ini kan sebenarnya berarti kita mencari molaritasnya, tapi bahasanya pakai bahasa kelarutan. Paham ya? Karena tadi satuannya kelarutan itu sama dengan molaritas. Jadi, 1 kali 10 min 4 dibagi 0,5 berarti 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Satu lagi, nomor 3. Diketahui suatu garam A2B mempunyai KSP pada suhu T derajat Celcius adalah 3,2 kali 10 pangkat minus 11. Hitunglah kelarutan garam pada suhu tersebut. Hati-hati, yang diketahui adalah KSP. Yang ditanya adalah kelarutan. Apa tadi kelarutan simbolnya? Umi maaf, tadi keluar. Oh iya, pantesan tadi putus. Tadi udah dijawab sama teman-teman, nggak apa-apa ya. Makanya Umi juga ngira kayaknya Zita itu sinyalnya jelek. Jadi tadi jawabannya 2 kali 10 pangkat minus 4, Zit. Iya. Sama nggak? Sama ya? Sama Kan? Oke, jadi kan sama seperti mencari molar ya, Zit? Iya, Mi. Oke, sip. Makasih ya. Lanjut nomor 3, Zit. Ya, nomor 3. A2B. A2B dia memiliki KSP sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 11. Yang ditanyakan kelarutan. Apa tadi simbol kelarutan, anak-anak? S, oke. Berapakah nilai S-nya? Nah, ini bisa langsung kalian pakai rumus cepat tadi nih. Coba, siapa yang mau menjawab? Yuk, silakan. Farhan Ali, ada? Farhan Ali ada enggak? Devira. Halo Iya, Vira. Ya Fir. Coba Fir, menentukan S-nya Fir dari sini tadi. Berarti jadinya 4S kuadrat gitu, Mi. Oke. 4S berapa? 4S kuadrat. Ayo. Bentar, Mi, bentar. Ayo. Rumus KSP-nya dulu, Fir. Rumus KSP dari A2B apa tadi, Fir? Kalau pakai rumus cepatnya, Fir. Jumlahnya berapa ini? 3. 3. Berarti pasti pangkat? Oh, pangkat 3 ya? Nah, kan tadi apa? 4S pangkat 3. Ya, berarti kalau S-nya sama dengan? Berarti S-nya akar 3. KSP per 4. Oke, KSP dibagi 4. Berapa sih KSP-nya, Fir? 3,2 10 pangkat min 11. Dibagi 4 ya? Iya. Oke, ini kita pakai 32 aja, Fir. Misalnya, pakai angka biar cantik ya. 32 berarti 10-nya pangkat minus berapa, Fir? 10. 32 kali 10 pangkat minus 10 dibagi 4. 32 bagi 4 berapa, Fir? 8. 8. Berarti akar pangkat 3 dari 8 kali 10 pangkat minus, kok 10 sih? Berapa ini, Fir? 12.
12 ya? Iya, Mi. Nah, bentar. Umi pindah dulu nih, biar nggak miring-miring. Berarti di sini akar pangkat 3, 8 kali 10 pangkat minus 12 ya, Fir? Iya. Berarti jadinya berapa, Fir? Akar pangkat 3 dan 8? 2 2 kali kali 10 pangkat minus 4. 4. Satuannya apa tadi? Satuannya M. molar. Molaritas. Betul ya? Oke. Itu seperti itu caranya. Jadi, sebagian besar pasti ketika ditanyakan berapa nilai S-nya, nanti angkanya bisa dibagi dengan angka cantik seperti ini, sesuai dengan akar pangkatnya. Paham ya, anak-anak? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini kita baru, udah jawabannya ini ya. Itu ya tadi 12/4. Tuh. Ini kita baru belajar bagaimana hubungan S dan KSP. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada kuis juga nih ternyata. Nah, ada 3 soal. Kalian kerjakan dulu di rumah. Nanti hari Kamis kita bahas ya. Nomor 4, ya, nomor 5, dan nomor 6. Nanti hari Kamis kita bahas tentang S dan KSP. Kalau mau mengerjakan kuisnya juga boleh, silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Umi akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan hari Kamis. Silakan PPT-nya kalian download dulu, terus kalian baca-baca. Ya, kalian baca, kalian latihan soal, silakan. Jadi nanti hari Kamis, ketika Umi menyampaikan, kalian sudah punya bekal dulu. Gitu ya. Kalau sudah, Umi akhiri. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.